akan memiliki video dengan sudut pandang yang agak berbeda gitu ya. Kenapa kok yang ini sudut pandang yang berbeda? Yang biasanya kita ngomong tentang bagaimana sih sebenarnya kita untuk healing, untuk recovery dalam menghadapi orang dengan kategori narsisistik yang tinggi atau yang benar-benar narsisis gitu ya. Nah, cuma di video kali ini ingin membahas sedikit mengenai, nah sekarang bagaimana dong Kak? Soalnya nggak sedikit juga nih yang bahkan ngomong, kok dari ciri-cirinya jangan-jangan apakah malah aku yang narsisis ya? Kok kayaknya aku juga punya ciri-ciri itu. Nah, itu nggak ada jelek, nggak ada negatifnya juga, karena itu membutuhkan self-refleksi yang tinggi gitu ya. Nah, video ini judulnya 10 hal apa yang secara real konkret kita bisa lakukan kalau kita merasa seperti itu gitu kan. Jangan-jangan aku yang narsisis gitu kan. Nah, biasanya orang-orang yang mengakui atau bahkan ada ya beberapa komen yang benar-benar aku salut banget sih kalau bisa sampai mengakui seperti itu ya, memberikan refleksi diri yang sangat hebat gitu kan. Itu dia mengetahuinya dari pattern atau pola dari pengalaman hidup tentunya gitu kan. Jadi mereka sadar tentang perilakunya masuk dengan ciri-ciri NPD, tapi mereka juga merasa ini susah dirubah gitu kan. Aku tuh jangan-jangan narsisis, jangan-jangan aku ya. Nah, untuk bisa berpikir seperti itu aja sebenarnya udah langka gitu kan. Tapi memang banyak juga korban yang bilang, nggak mungkin Kak, pasangan aku yang kayaknya 99% narsisis bakal ngaku. Nah, itu memang lebih banyak yang kayak gitu kan. Terus kalau misalkan yang bisa merasa dia jadi narsisisnya dan ngaku, nah itu kan memang langkah satu step lah untuk menjadi lebih baik gitu. Salut banget kok bisa melihat polanya dan mengakui gitu ya. Untuk melakukan hal ini, itu tuh biasanya juga dari teman-teman banyak yang bilang, sebenarnya sorry nih gue mau ngasih masukan. Ya banyak beberapa orang yang bilang egois misalkan gitu. Jadi kayak lama-lama dia dibilangin dari orang yang tidak ada hubungan asmara atau hubungan interpersonal yang dekat, tapi dia lama-lama tahu gitu loh pola yang selama ini dilakukan sama dia dan tetap membutuhkan keberanian luar biasa untuk mengakui gitu ya. Nah, kenapa kok harus ada video ini gitu kan? Bukannya kita sering bilang atau banyak NPD mentor yang bilang bahwa NPD itu nggak bisa berubah gitu ya. Bahkan secara sains, nggak mungkin deh nggak bisa berubah ya. Itu memang betul dari segi probabilitas gitu ya. Full blown narsisis itu nggak bisa berubah dan nggak bisa disembuhin gitu ya. Tapi ini ditujukan kepada orang-orang yang bisa sampai level self refleksi loh, walaupun punya narcissistic spectrum gitu ya, masih punya rasa self reflect, artinya langka juga gitu ya. Dan juga dengan spektrum narsisistik ini bisa juga dimiliki oleh orang yang belum tentu memiliki personality disorder tentunya gitu. Jadi memang bukan untuk narsisis yang yang level dewa gitu kan. Nah, jadi 10 hal apa aja yang kita bisa lakuin kalau kita sampai merasa seperti itu gitu. Apa yang bisa kita lakuin? Small step apa? Dimulai dari mana? Langkah konkret apa kalau kita itu merasa kita yang jadi narsisis? Atau video ini juga bisa untuk membantu teman-teman yang merasa pasangannya perlu dibantu juga, yang narsisistik spektrumnya tinggi tapi mau ke arah yang lebih baik. Nomor 1, latihan merespon daripada bereaksi. Artinya apa ya? Ya kaleman dikit lah ya gitu. Kalau narsisistik gitu kan meledak-meledak, emosian, menangan, terus gitu kayak egonya tinggi gitu kan, bisa nggak kekontrol gitu kan. Ya coba latihan merespon yang biasanya nggak kekontrol, ya agak mikir dulu lah, mengconsider perasaan orang lain walaupun secara kognitif gitu kan. Sebelum ngomong ya pikir dulu gitu kan. Kemudian dari sudut pandang realitas orang lain gitu loh. Jadi kayak melatih otot mental otot mental yang biasanya nggak dipakai itu dipakai gitu ya. Jadi aware dalam momen itu bahwa ya agak kalem sedikit gitu ya. Latihan meditasi contohnya gitu juga boleh untuk mengurangi reaktif itu dengan ya merespon, tapi meresponnya itu dengan memiliki belajar latihan kognitif empati gitu ya. Kemudian yang kedua ya masih hubungannya dengan yang nomor 1. Kalau bisa itu
mengurangi hobi debat gitu. Sebenarnya bukan hobi ya, tapi narsisis itu kan punya kecenderungan ibaratnya argumentatif gitu ya. Ya kalau korban bilang, aduh kak, narsisis tuh hobinya cari alasan gitu ya, otomatis ngegas gitu kan. Ya cobalah kalau bisa ada remnya sedikit gitu ya, mengurangi kebiasaan kayak selalu berkelit gitu, cari alasan terus. Nah itu agak dikurangi gitu ya. Ya aku tahu, misalkan nih kayak ketika ada case, ya aku narsisis biasanya, ya aku tahu aku kayak gini, aku pergi sama dia, tapi ini kan gara-gara kamu bla bla bla. Jadi kayak selalu ngegas gitu ya. Jadi itu coba dikurangin. Kemudian yang nomor 3, kalau bisa cobalah berhenti mengelak realitas gitu. Mengelak realitas itu apa? Kayak jangan deny terus lah, bertanggung jawab. Narsisis kan sering, aku nggak pernah bilang gitu, aku nggak pernah ngelakuin itu, padahal jelas-jelas ngomong, jelas-jelas ngelakuin. Jadi kayak itu kan kamu, bukan aku gitu. Nah ini kejadian-kejadian kayak gini kan gaslight ya. Aku nggak pernah ngomong gitu, padahal ngomong gitu terus. Aku nggak pernah ngelakuin itu, padahal ngumpet-ngumpet ngelakuin itu. Jadi kayak ya cobalah berhenti mengelak realitas dan bertanggung jawab lah. Ya agak gentle dikit lah. Kalau memang lu ngomong gitu ya akui, kalau lu memang ngelakuin itu ya akui. Nah gaslight ini di satu sisi bikin orang gila, tapi orang normal liatnya jelas-jelas lu ngomong gitu, lu ngelakuin gitu, tapi lu mengelak. Ya ini bikin orang ngejudge kayak gila nih orang gitu kan. Jelas-jelas apa di depan mata bisa didinai gitu kan. Kemudian yang nomor 4, mengurangi menghadapi hal itu, sesuatunya selalu dipersonalisasi. Maksudnya dipersonalisasi adalah untuk menjaga yang hypersensitifnya itu ya. Contoh ya, coba hal-hal kecil gitu kan, misalkan urusan dengan mbak yang bantuin buang karcis di loket parkiran, ya udah nggak usah terlalu dibikin ribut lah gitu. Terus masalah kecil bayar parkir, masalah naruh barang, masalah waiternya nambahin es batunya kurang, atau maksudnya karena pengalaman aku dengan seorang narsis itu, hal sederhana jujur aja jadi complicated gitu kan, karena kayak semua dipersonalisasi gitu ya. Jadi ya udahlah, hal-hal kecil belajar latihan, nggak usah terlalu dipersonalisasi gitu. Itu yang nomor 4. Kemudian nomor 5, simple sih. Kalau kita merasa jangan-jangan aku yang narsisis, perbanyak kata-kata magic, thank you, sorry, maaf gitu kan. Itu kata-kata sederhana, tapi bagi seorang narsis itu mahal banget gitu. Mahal banget kalau dikeluarin oleh seorang narsisis gitu. Mungkin juga kita perlu ada hashtag nggak nih, mahal banget gitu, membantu Anda yang merasa mungkin selama ini susah banget ngeluarin kata thank you, sorry, maaf. Ya itu sebenarnya membantu kita juga untuk belajar bersyukur gitu ya, dan menghargai hal sekecil mungkin yang biasanya kita take it for granted, nggak menghargai. Itu kita ya belajar menghargai lah gitu. Contoh gimana, dulu misalkan aku suka bayarin makan gitu, kebetulan memang aku bayarin makan ya waktu itu nggak terlalu mahal ya, kayak cuman 20.000 30.000, tapi susah banget kayaknya aku melihat seorang narsisis ini untuk bersyukur gitu ya, karena dia selalu berpikir bahwa ya uang 20-20 ribu nggak ada artinya kan buat lu, terus buat apa gue thank you sama lu gitu ya. Kalau lu traktir gue 2 juta mungkin itu baru gue mau thank you lah. Nah perasaan-perasaan kayak take it for granted gitu ya, kayak nggak ada rasa bersyukur gitu, nah itu agak dikurangi lah. Kemudian yang nomor 6, belajar menerapkan hubungan timbal balik. Walaupun belum bisa hubungan timbal balik itu otomatis keluar dari hati, tapi ya lakuin aja, kayak copy paste, simple aja gitu. Kayak orang melakukan kebaikan ke kita, ya kita juga ikut melakukan kebaikan ke orang itu. Terutama ke pasangan, ini sebenarnya akan disebut dengan istilah golden rule. Golden rule itu kayak kalau lu nggak suka digituin, lu jangan ngegituin orang. Tapi kalau misalkan lu suka digituin orang, ya lu kalau bisa memperlakukan orang juga sebaik itu gitu ya. Karena di dalam ciri khas yang lack of empathy, kurangnya empati ini, ya bolehlah coba-coba dikit gitu, maksudnya melakukan hubungan timbal balik gitu kan. Pasangan udah memberikan semuanya, bahkan istri atau anak udah bener-bener adore, jadi abdi dalam gitu ya, cobalah maksudnya hubungan timbal baliknya diperbanyak.
Kemudian yang nomor 7, belajar bertobat. Belajar bertobat itu gini, setidaknya berhenti. Ya kan selama ini mungkin udah banyak orang yang tersakiti, makanya sampai ada refleksi diri kan. Nah, bebasin dari diri sendiri, ibaratnya kayak dari sudut pandang kita bebas, mau dari diri kita self refleksi memang tobat, atau dari sudut pandang mungkin dengan bantuan agama atau orang yang kita adore atau kita hormati. Nah, itu sangat berusaha keras untuk bertobat gitu, sangat positif sih. Ya belum tentu kita kalau narsisis yang hypersensitif untuk punya rasa maaf yang tulus, apalagi modenya mode dendam lebih banyak, kan susah ya untuk bertobat. Tapi berusahalah, coba latihan gitu kan, nggak apa-apa walaupun belum bisa langsung, tapi kan setidaknya ada langkah ke situ gitu kan. Kemudian yang nomor 8, nah ini juga berguna untuk diri sendiri ya, welas asih lah sama diri sendiri atau self compassion gitu ya. Karena narsisis kan pengen dipuji orang lain gitu kan, tapi sebenarnya dia itu susah loh untuk mengakui kelebihan diri sendiri. Bahkan mereka itu susah banget untuk recognize validasi diri sendiri, makanya butuh validasi dari luar ya. Jadi ada welas asih sedikit, keramah tamahan ke diri sendiri, mindfulness ke diri sendiri. Dan yang biasanya suka sombong, suka bragging gitu kan, itu kan keluar, tapi sebenarnya ke diri sendiri mereka enggak gitu kan. Jadi dengan memiliki welas asih ke diri sendiri itu bisa juga mengurangi rasa kayak nggak berharga, butuh validasi gitu kan. Nah itu memang butuh thoughtful juga gitu ya. Kemudian yang nomor 9, berusahalah melihat pencapaian apa yang kita bisa lalui dengan hal yang positif dari hal-hal kecil gitu. Nah, bahasa gampangnya belajar mengurangi untuk nggak gampangan iri sama orang lain gitu ya. Kalau misalkan narsisis masuk ke dalam ruangan, radarnya langsung ting 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 bandingin diri dia sama orang lain gitu kan, capek gitu ya. Coba untuk kita melihat bahwa oh, gua baik-baik aja, gua nggak dipandang gimana sama orang lain. Jadi jangan selalu merasa orang lain tuh kayak mau nyerang kita gitu. Jadi sehingga timbul negative thinking dan rasa iri berlebihan gitu. Jadi kurangin deh gitu. Nggak perlu stalking orang lain juga kalau kita memang merasa punya kelemahan itu gitu. Nggak perlu liatin orang-orang narsisis lain yang hobinya pamer, nggak perlu lihat orang narsisis lain yang memang hobinya bragging gitu. Jadi udah tahu itu kelemahan diri kita untuk jadi gampang lihat rumput hijau tetangga lebih tinggi. Jadi berusaha mindfulness dan welas asih tadi gitu kan. Kemudian yang nomor 10, ya simpel aja, kalau misalkan kita merasa diri kita narsisis, membuka dirilah buat terapi gitu kan. Karena narcissistic personality disorder ini kan bisa juga overlapping dengan isu lain. Contohnya kayak ada impulsivity, ada juga yang overlapping sama borderline, depresi juga. Mungkin ada kecemasan atau trauma masa kecil gitu. Jadi ya membuka diri untuk open minded. Oke deh, mungkin aku memang butuh terapi, butuh bantuan tenaga profesional. Ya sekilas kayak gitulah, simple lah kalau kita merasa jadi narsisis. Ya mereverse atau kebalikan dari melakukan hal-hal yang bersifat narsisistik. Yang biasanya kita pengen dipuji, ya mujilah orang lain. Biasanya kita menangan sesimpel, oh ya silahkan orang lain antri di depan kita. Sesimpel ada orang lihat ibu hamil atau kesulitan, silahkan duduk di kursi saya gitu. Kayak ya simpel, hal-hal kecil tapi sangat berharga gitu ya. Itu mengurangi entitlement gitu ya dari narsisis. Kemudian kasih validasi ke orang lain yang biasanya kita ekspektasinya divalidasi terus. Jadi daripada ke diri sendiri terus, kasih ke orang lain yang biasanya kita jeplak aja gitu. Ya kecilinlah volumenya. Kalau bisa mikir dulu sebelum ngomong, sebelum melakukan sesuatu. Jadi kayak mengurangin sifat impulsif juga. Terus yang mungkin grandiose narsisis, yang hobinya nggak bisa gitu, nggak kuat ya, kebelet pamer, terus bahkan
beli barang nggak tahu gunanya apa, tapi gunanya cuma satu sih, kayak pamer doang gitu. Maksudnya ya nggak usah pamer-pamer dulu, bisa nggak kayak narsisistiknya dikurangin, biarin orang lain yang bersinar gitu. Kayak ya udah nggak apa-apa, dia emang lebih dari aku, bisa nggak merasa seperti itu, rendah hati gitu. Yang sombongnya akut jadi dikurangin gitu kan. Jadi ya memang butuh latihan setiap hari. Hubungan dengan orang-orang terdekat lama-lama akan membaik, dengan hubungan orang-orang lain lama-lama akan membaik. Bisa nggak sih sebenarnya? Bisa, tapi butuh kerja keras banget. Jadi kayak bener-bener butuh daily output gitu ya, karena menjadi sesuatu hal yang baru kan. Kayak tadi belajar yang biasanya reacting jadi responding, slow gitu ya. Kalau sumbu pendek terus, wah kan pasti banyak bergejolak gitu ya. Jadi supaya jadi yang lebih baik gitu ya. Gue sering ngomong juga bahwa ini nggak susah banget berubah, nggak bisa berubah, fix memang susah. Susahnya level kayangan gitu. Tapi kalau memang ada pengakuan dan mau ada harapan, ya mungkin bolehlah nonton video ini, semoga bermanfaat gitu ya. Untuk siapapun yang merasa malah dirinya narsisis dan pengen menjadi lebih baik, atau bahkan siapapun yang memiliki narcissistic spectrum, atau orang-orang yang supply, yang mau membantu orang-orang yang mau mengakui dirinya gitu ya. Kalau misalkan dia udah nggak bisa self reflect, yang memang berat gitu kan. Nggak ada yang bilang merubah orang itu mudah, bahkan merubah diri kita sendiri aja susah gitu kan. Tapi ada juga orang yang bebal gitu ya, udah ribut terus dengan berbagai urusan masalah interpersonal. Mungkin dia memang full blown narsisis dan memang mengakui ya gue originalnya begini, ya udah gitu, memang nggak bisa berubah juga ada gitu kan ya. Tapi kan terus dapat masalah kan, jadi hubungan ke orang-orang jadi dalam tanda kutip nggak bisa harmoni gitu kan ya. Mungkin juga butuh nonton video ini gitu kan. Intinya mau apa enggak untuk berubah, ya langkah awalnya itu ya itu mau self refleksi tadi gitu kan. Teman-teman jangan lupa mampir ke sini. Dari 10 yang tadi itu semoga bermanfaat dan juga bisa membantu kita atau siapapun yang membutuhkan video ini untuk jadi lebih baik. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.